Masak pepes ikan nila ala aku. Hai semua, assalamualaikum. Ikutin kegiatanku yuk di hari ini. Apa kabar teman-teman di tahun baru ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan oke teman-teman, di sini videonya masih berlanjut tentang pemasangan waring ya teman-teman. Ini di sebelah kanan rumah aku dan bisa kita lihat tadi itu semua pohon nanas aku itu bergelimpangan, dan di sini bapak tukangku ketawa ngakak pas aku tanya kenapa ini, what happened my plant, dan bapak tukangku bilang kena angin puting beliung. Tahu nggak teman-teman, itu karena tadi atau kemarin tuh sama bapak tukang kebun tuh nggak dilurusin. Jadi pas dilurusin sama bapak tukangku itu semua kena gusuran teman-teman. Dan oke, lupakan tentang penggusuran pohon nanas tadi. Di sini aku udah siapin untuk teman ngopi. Iya, kemarin tuh aku pernah bikin ini juga teman-teman, burukong. Yes, betul. Jadi bapak kebun ini katanya wah enak banget, bisa dibikinin lagi nggak ya? Dan ini aku bikinin lagi. Dan oke, ini dia penampakannya. Sekarang aku lebih pintar teman-teman, jadi lembut dan yummy. Dan oke, di sini tahu-tahu si Bu Eka sudah ada di rumah mamanya. Waduh, datang-datang sudah berundulin si daun kemangi teman-teman. What are you doing Eka? Yes teman-teman, ceritanya di hari ini aku mau masak pepes ikan nila, dan kebetulan di rumah mama aku itu ada pohon kemangi, jadi aku datang dan ngambil saja. Dan lanjut lagi, di sini aku masih terpana dengan daun singkong ini. Joroyo pokoknya teman-teman, karena si ini kemarin pulangnya cuma 3 hari, jadi di sini daun singkong itu nggak habis, makanya di sini balik lagi si Eka yang berundulin. Wes pokoknya anak-anaknya Ibu Mutmainah ini suka banget sama daun singkong karet ini. Dan tahu-tahu ini si Ibu Eka sudah sampai di rumahnya. Nah ini dia penampakan bahan-bahan yang aku butuhkan untuk bikin pepes ikan nila ya teman-teman. Gak perlu waktu lama karena waktu juga berjalan dengan cepat, karena nanti bapak tukangku cepat memakan, dan di sini aku pun garcep untuk memasaknya. Untuk perbumbuannya nanti aku tulis di layar handphone masing-masing ya teman-teman. Dan di sini jangan lupa untuk dimasukin seperti roiko, sasa, garam, gula putih, dan juga aku kasih minyak teman-teman. Sebetulnya lebih enak lagi kalau minyaknya itu minyak jelantah dari bawang merah goreng seperti itu. Dan lanjut lagi, di sini waktunya aku untuk memotong si tomat beserta belimbing wuluh. Belibet banget sih belimbing wuluh ini. Dan oke, lanjut lagi, aku udah panasin untuk dandang kecilku ini. Gak lupa tadi untuk daun pisangnya aku panasin sebentar ya teman-teman, biar nggak robek dan nanti kuahnya tuh nggak turun ke bawah. Dan di sini nggak lupa juga untuk ikannya aku bumbuin dulu, biar nanti bumbunya tuh merasuk sampai ke tulang-tulang. Dan setelah dandang aku tadi belekutuk baru aku masukin untuk perikanan dan juga tomat. Gak tahu kenapa kalau bikin pepes ikan seperti ini tuh aku lebih suka kalau banyak tomat irisannya ya teman-teman. Dan oke, setelah itu aku tutupin kerekap. Dan lanjut lagi, di sini aku berpindah untuk merebus si daun singkong tadi. Kayaknya sih nggak lengkap kalau makan perikanan atau pepes seperti ini nggak ada lalapannya ya, meskipun seharusnya itu kan kayak kemangi dan juga terong mentah ataupun timun. Tapi si Ibu Eka ini beda sendiri teman-teman. Masa iya pepes makannya sama daun singkong? Is oke lah ya, nggak apa-apa, beda orang beda selera. Yes, pokoknya seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk pepesku, wow mantap teman-teman, bisa dibuka itu wanginya kemana-mana. Dan oke, di sini aku panggil bapak-bapak untuk makan karena sudah siang juga. Dan ini menu siangku kali ini. Alhamdulillah for everything pokoknya. Dan oke, di sini bapak tukangku sudah masuk dan mau ciduk menyiduk. Seperti biasa untuk bapak tukang kebunnya tuh paling lambat sendiri, dia tuh mau nyuci inilah nyuci itu begitu teman-teman. Wah ini penampakannya enak banget teman-teman untuk pepesku. Dan oke teman-teman, videoku sampai di sini. Jumpa lagi di next video, bye bye. Wassalamualaikum.